pemikiran yang disebarkan oleh kalangan Katolik, teologinya. Tahun 2010 saya mundur dari saya 10 tahun di pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2000 sampai 2010. Kemudian di Muhammadiyah saya juga tidak melanjutkan lagi di Majelis Tabligh. Kemudian saya wakil ketua umum Dewan Dakwah, saya juga berhenti, saya konsentrasi di pendidikan. Ini yang saya ingin bagi pada pagi hari ini tentang masalah pendidikan. Sejak 2010 saya konsentrasi khusus memimpin program S2, S3 untuk bidang pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor. Karena itu amanah yang saya terima dari guru saya, Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin. Dia menunjuk saya untuk memimpin S2, S3 pendidikan Islam. Sekarang tinggal S3, hampir 10 tahun saya memimpin program doktor pendidikan Islam. Setelah itu 2014 saya konsentrasi mendirikan satu pesantren, sebetulnya untuk anak saya nomor 5 gitu. Anak saya nomor 1, 2 di Gontor, anak saya nomor 3, 4 perempuan itu saya didik di rumah. Sekarang 1 sudah hampir lulus sarjana, nomor 3 sudah mau ujian skripsi, umurnya 19 tahun. Saya punya konsep pendidikan, anak perempuan baiknya 15 tahun sudah kuliah, dan itu saya praktekkan untuk anak saya. Alhamdulillah anak saya kuliah. Saya sarankan mengambil kuliah pendidikan sejarah di Universitas Muhammadiyah UHAMKA, ya, Universitas Muhammadiyah Hamka. Jadi sekarang dia 19 tahun sudah tinggal ujian skripsi, juga skripsinya tentang Hamka. Hadirin rahimakumullah, anak saya nomor 4 perempuan juga, sekarang waktu 16 tahun dia kuliahnya, dia setahun ambil tahfidz, kemudian setahun ambil bahasa Arab di Sudan. Setelah itu pulang ke Indonesia ambil paket C ujian setara SMA, terus sekarang kuliah desain di desain interior di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Ya, anak saya nomor 5 kami didik sendiri waktu itu di rumah dengan, nah itulah yang kemudian jadi pesantren saya sekarang, pesantren At-Taqwa. Jadi sehari-hari, kemudian saya setahun terakhir ini saya pindah ke pondok pesantren, konsentrasi mendidik anak saya sendiri, dan dari 1 orang, 5 orang, sekarang hampir 100 orang. Hadirin rahimakumullah, ada 3 peristiwa penting ya dalam 1 bulan terakhir nih yang kita sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam memperingati. Pertama tentu peristiwa 17 Agustus. Ya, 3 peristiwa ini ada kaitan erat dengan pendidikan kita. 17 Agustus 45. Uniknya ini sekalian, jarang sekali masjid-masjid, ya, saya bahkan hampir tidak menemukan ada masjid yang secara khusus memperingati 17 Agustusan. Karena rupanya banyak umat Islam menganggap 17 Agustusan itu gak penting, ya, kecuali pegawai negeri karena disuruh upacara hadir gitu. Tapi di mana letak pentingnya bagi umat Islam, ya, peristiwa 17 Agustus? Padahal kita semua tahu misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan itu tahun 61 ya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kalau kita baca Kepres Presiden Soekarno waktu itu, salah satunya adalah jasa besar Ki Haji Ahmad Dahlan karena telah menjaga, ya, kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. Jadi konsideran yang menetapkan Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional itu, yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan itu terus memberikan kesadaran bahwa bangsa kita itu bangsa terjajah. Kita perlu ingat bahwa sebetulnya mayoritas, ya, rakyat waktu itu di zaman penjajahan itu mayoritas sebetulnya hidup seperti biasa. Yang melawan penjajah itu tidak banyak. Ya, peristiwa terbesar perang itu perang Diponegoro 5 tahun. Itu 200 rakyat Jawa mati, 8.000 tentara Belanda mati. Dan akhirnya Belanda memaksa untuk
berdamai karena VOC waktu itu hampir bangkrut ya. VOC telah rugi 20 juta gulden ya, itu luar biasa. Jadi perang Diponegoro itu menguras ya, energi penjajah Belanda, dan nanti Belanda mengubah setelah perang Diponegoro itu strateginya kemudian adalah bagaimana mensekulerkan bangsa Indonesia ini melalui pendidikan. Itulah yang nanti dijawab oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan, kalau kita baca disertasi doktor dari Dr. Alwi Shihab di Hartford Seminari di Amerika tentang Muhammadiyah ya, judulnya sudah diterbitkan jadi buku, judulnya Membendung Arus. Dalam penelitian Dr. Alwi Shihab ini, Muhammadiyah didirikan untuk merespon dua hal. Satu, merespon kristenisasi, dan dua, merespon Freemason. Ini mungkin orang Muhammadiyah jarang membaca sejarah bahwa Muhammadiyah itu didirikan dua hal yang direspon penting. Pada waktu itu ada sekalian, tahun 1904 ada peristiwa yang besar di tanah Jawa, bahkan di Nusantara ya. Ada 171 kalau tidak salah ya, 171 atau 174 ya. 171 orang Jawa masuk Kristen. Itu pertama kali. Jadi bayangkan, kita ini dijajah ratusan tahun. Seluruh kekuatan penjajah dengan gold, gospel, and glory ya. Kekayaan alam mereka pegang, politik militer mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai ya. Bahkan mereka juga misinya ada gospelnya ya. Jangan lupa bahwa penjajah itu misinya bukan hanya politik, ekonomi, militer, tapi juga mau mengubah agama dari penduduk negeri ini ya. Kita perlu catat ini sekalian bahwa Islamisasi di Nusantara ini salah satu prestasi Islam yang besar Pak, dalam sejarah, yang spektakuler. Kita bayangkan negeri seluas ini, seberagam ini, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, itu kemudian disatukan menjadi satu agama dan satu bahasa tanpa dukungan tentara ya. Jadi dakwah di negeri ini betul-betul kekuatan dakwah. Jadi sekarang bisa bayangkan, di sini ada dua kerajaan besar yang dalam sejarah kadang disebut itu kerajaan nasional. Satu Sriwijaya yang kerajaan Buddha ya, itu kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua kerajaan Majapahit ya. Bagaimana kisahnya ya, kerajaan terbesar di Asia Tenggara, kerajaan Buddha Sriwijaya itu bisa tidak berbekas. Tidak pernah ada pengusiran orang Buddha di Palembang, itu nggak ada. Tidak pernah ada pembantaian orang Buddha ya. Tapi bagaimana masyarakat dan bahkan pemimpin-pemimpin kerajaan pada waktu itu dengan sukarela masuk Islam. Dakwah seperti apa yang mampu menaklukkan seperti ini ya. Bagaimana kerajaan Majapahit, kerajaan ini besar ya, kerajaan sangat besar. Tapi bagaimana kehadiran seorang Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Gresik tahun 1399 sampai kemudian mampu ya melanjutkan. Sebelumnya waktu sudah ada beberapa ulama yang berdakwah di Jawa, waktu kerajaan Kediri dan lain-lain. Jadi negeri ini ada sekalian dulunya 100% bukan muslim. Datang para ulama, datang para dai ya, nggak seperti yang digambarkan dalam buku sejarah ya, di sekolah-sekolah seolah-olah yang berdakwah di negeri kita ini adalah utamanya para pedagang dari Gujarat yang datang ke sini berdagang sambil dakwah. Jadi seolah-olah dakwah itu sambilan. Tidak betul. Dakwah di negeri kita ini dirancang dengan sangat matang. Dan para ulama yang datang ke sini bukan orang sembarangan. Sunan Ampel itu panglima perang. Beliau menantu dari Raja Muda Majapahit
Ya, kalau kita lihat Sunan Kudus itu jenderal. Ya, lihat Sunan Bonang, Sunan Giri, itu orang-orang yang luar biasa. Kelas mereka raja. Jadi bukan orang yang mengungsi, ya datang ke sini ke TKI cari kerja, bukan begitu. Mereka orang-orang yang datang ke negeri kita ini memang untuk mengislamkan negeri ini. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau telah mengutus 32 orang ya untuk pergi ke Cina. Jadi memang hadis Rasulullah secara sanad tuh lemah. Carilah ilmu di negeri utlubul ilma walau bisin, itu lemah. Tapi secara fakta sejarah memang ada utusan ya sahabat-sahabat Nabi yang bahkan ada yang meninggal di Cina. Dan waktu itu mereka menempuh perjalanan 4 tahun dari Madinah ke mana? Ke Cina itu. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya di Cina. Hampir pasti kalau sahabat Rasulullah ke Cina, hampir pasti mereka mampir ke negeri kita ini. Ya, meskipun kita nggak punya catatan tertulis, tapi hampir pasti secara logika, ya, beberapa sahabat Rasulullah pernah singgah ke negeri kita ini. Jadi negeri ini negeri yang insya Allah, bahkan kalau Prof. Naqib Alatas dalam sejarah, buku sejarah beliau ya mengungkapkan, karena itu dicatat dalam apa itu hikayat ya. Jadi dakwah yang ke negeri kita ini ya, itu kemungkinan besar itu diutus langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, dari generasi pertama itu sudah ada. Kalau mereka sampai ke negeri Cina, tentu pernah sampai ke negeri kita juga. Nah, ini yang unik. Jadi penjajah ratusan tahun ingin memurtadkan, dan itu sukses di Amerika Latin, sukses di Afrika. Tapi kenapa di negeri kita ini tidak sukses? Ya, sampai saya menemukan catatan seorang tokoh Kristen ya dari Jawa Tengah berkirim surat pada atasannya di Surabaya. Dalam suratnya menyatakan, saya baru paham mengapa Franciscus Xaverius tidak datang ke tanah Jawa, karena ternyata di Jawa ini ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang Jawa nggak mau ganti agama, meskipun mereka nggak jalankan agamanya, tapi mereka nggak mau ganti agama. Jadi para pendakwah di Jawa dulu itu menekankan menyatukan agama dengan budaya. Contoh di sini kalau kita lihat di Jawa itu ada tradisi larung, ya, kepala kerbau dilarung. Itu kita perlu ingat sejarahnya. Dulu yang dilarung itu kepala manusia. Di Jawa itu ada tradisi, bahkan di Sumatera juga, aliran Bhairawa Tantra. Nah itu ritualnya menyembelih wanita, kemudian wanita itu diminum darahnya bersama-sama. Ya, kemudian mereka pesta miras, pesta seks. Jadi para dai kita dulu menghadapi problem yang seperti itu tantangannya. Makanya kemudian mereka mengganti manusia tadi dengan kambing, manusia tadi dengan kerbau gitu. Dakwah berikutnya gitu ya, menghilangkan ini. Saya jadi wartawan di istana itu baru dapat cerita dari Pak Maftuh Basyuni Almarhum, Menteri Agama. Beliau kan dulu kepala rumah tangga Istana Kepresidenan zaman Pak Harto. Pak Maftuh cerita, beliau itu waktu jadi kepala rumah tangga kepresidenan baru menghentikan tradisi menyembelih 4 kambing putih. Jadi tiap Agustus menjelang 17-an itu di istana itu disembelih 4 kambing putih. Kemudian kepalanya dipotong, dibungkus dengan kain putih, ditanam di 4 pojok istana. Dan kata Pak Maftuh waktu itu, saya sudah siapkan kecap, ya, tomat, sate. Begitu disembelih, disembelihnya juga cara Islam, ya, langsung kita sate aja gitu. Jadi ternyata nggak apa-apa. Nah, jadi itu baru tahun 94 kalau nggak salah berhenti. Ya. Jadi dakwah ini prosesnya panjang. Nah kembali ke tadi misalnya, kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah? Karena tadi saya ceritakan di situ ada seorang tokoh Katolik yang luar biasa, dan tahun lalu diberikan penghargaan tokoh kebudayaan, namanya Frans van Lith. Frans van Lith ini, dan nanti yang mendirikan Canisius dan lain-lain. Dialah tokoh orang Belanda ya
yang mampu membaptis orang Jawa dalam jumlah massal 171 orang itu di Sendang Sono. Dan Kiai Ahmad Dahlan kenal baik dengan Van Lith ini. Bagaimana cara Van Lith? Ya ini menariknya. Van Lith itu mengkristenkan orang Jawa dengan pendidikan dan dengan kebudayaan. Beliau itu sampai membolehkan orang Kristen dikhitan. Kita harus ingat dalam ajaran Paulus, orang yang dikhitan itu nggak diberkati Tuhan. Tapi Van Lith, karena khitan itu rupanya sudah jadi budaya Jawa. Gitu. Jadi waktu itu orang Jawa kalau nggak khitan itu dianggap nggak Jawa. Ya. Jadi khitan itu sudah jadi budaya gitu. Jadi ya ega agama tapi sudah jadi budaya juga. Jadi dulu kalau gini, kalau orang itu keluar dari Islam itu nggak dianggap orang Jawa. Kalau orang keluar dari Betawi nggak dianggap orang Betawi, Padang, Aceh. Ini hebatnya para pendakwah dulu. Jadi agama disatukan dengan budaya. Nah kalau sekarang lihat strategi ini sekarang dipakai juga pada suku-suku tertentu. Sekarang dia keluar dari ini, dia bukan suku ini. Ini dulu dipakai oleh para wali. Sehingga dulu orang Jawa kalau dia Jawa dia Muslim. Gitu. Ini strateginya dulu. Nah dan kalau sekarang kita lihat tadi bagaimana Van Lith ya kemudian mengubah apa namanya strategi pendidikannya itu. Apa yang dia dirikan? Sekolah guru, Kweeksoel. Dia bikin sekolah guru di Muntilan oleh pemerintahan Belanda. Kebetulan gubernur jenderalnya waktu itu Hindenburg itu misionaris. Jadi angka 1908. Jadi tahun-tahun yang disebut politik etis itu, ya, awal abad 20 tuh, itu awal gerakan misi itu masif di sini. Didukung oleh Gubernur Jenderal. Jadi sekarang kalau kita lihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kesini itu belum tentu misionaris. Sebab di Belanda sana juga bertempur tuh antara kelompok agama dan kelompok sekuler. Kadang-kadang yang di kesini sekuler, kadang-kadang yang di sini pas misionaris. Nah pas awal abad 20 Gubernur Jenderalnya itu misionaris. Namanya Hindenburg. Di sini ada Frans Van Lith. Dia bikin sekolah guru. Apa yang terjadi? Jadi dulu misalnya cita-cita masyarakat yang pinter, orang pinter dulu di zaman itu jadi guru. Tapi jadi guru itu mulia. Dibikinlah sekolah guru di Muntilan yang statusnya disamakan. Jadi kalau sekarang dulu namanya SGA, sekolah guru atas. Jadi Ibu Sud, kalau nggak salah WR Supratman itu alumni dari SGA, sekolah guru atas. Sampai tahun 60-an itu kalau anak-anak pinter di SMP itu dia SMA-nya bukan SMA negeri tapi SGA, sekolah guru atas. Kalau dia nggak diterima sekolah guru atas baru dia cari SMA yang terbaik. Itu karena dulu SGA itu 4 tahun setelah SMP. Ini masih melanjutkan sistem Belanda dulu. Apa yang terjadi sekalian di sekolah gurunya Van Lith, karena sekolah ini statusnya disamakan oleh pemerintah Belanda, hampir semua muridnya Muslim dan hampir seluruh anak Muslim yang sekolah di situ ya menjadi Katolik. Salah satu yang terkenal namanya Sugio, Albertus Sugio Pranoto, yang difilmkan Sugio itu. Sekarang jadi nama kampus di Semarang, Universitas Katolik Sugio Pranoto. Sugio ini adalah cucu seorang kiai. Ya, kakeknya di Jogja namanya Kiai Pujo. Nah, Sugio adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Nah, kenapa kemudian Haji Ahmad Dahlan, apa yang beliau dirikan kemudian? Beliau mendirikan sekolah guru. 1918 ya, Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah guru. Jadi apa namanya, kan Muhammadiyah berdiri 1912, tapi sekolah guru Muhammadiyah Kweeksoel yang kemudian jadi Muallimin Muhammadiyah berdiri 1918. Ya, jadi nanti sekolah guru didirikan oleh para ulama yang lain. Kenapa namanya Muallimin? Ya, Persis nanti bikin Muallimin, sekolah guru, ya, Muallim kan, guru gitu. Di Jakarta 1905 sudah berdiri Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Nah itu juga madrasah aliyah tingkat internasional. Jadi waktu itu madrasah aliyah itu di atas S1 sekarang.
guru-gurunya ulama-ulama internasional dari Sudan, dari Saudi, dari Tunis. Ya, Jamiat Khair. 1905 di Solo berdiri juga Mambaul Ulum. Ya. Jadi dulu melawan penjajah itu bukan sekedar fisik, ya. Karena penjajah melakukan pemurtadan melalui pendidikan. Ulama-ulama kita cerdik. Ki Haji Ahmad Dahlan, bayangkan pada zaman itu membuat sekolah guru gitu ya dengan nama bahasa Belanda. Pada waktu itu sebagian orang Muslim ya mengharamkan apapun simbol dari penjajah itu, karena hadis Rasulullah SAW ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ki Haji Hasyim Asy'ari 1399 misalnya, maaf 1899 itu mendirikan pesantren Tebu Ireng. Nah, itu dahsyat juga pesantren Tebu Ireng. Beliau dengan Ki Ahmad Dahlan itu kan sama-sama berguru ke Mekah. Ya, gurunya sama. Ki Hasyim Asy'ari waktu mendirikan pesantren tidak nama pesantren, tapi perguruan silat. Karena pada waktu itu kalau mendirikan pesantren diawasi, bahkan diserang oleh para preman yang menjadi kaki tangan Belanda. Pesantren Tebu Ireng itu 2 kali dibakar. Jadi dulu nggak gampang, makanya namanya Tebu Ireng, daerah hitam di situ. Ya, sama kayak Gontor, panggon sing kotor. Ya, saya pernah ke Langitan, saya tanya juga kenapa di sini daerah hitam. Jadi dulu ulama-ulama kita ini unik, bikin pesantren di daerah-daerah hitam. Daerah yang di situ kliniknya masih kuat, ya, kemaksiatannya kuat. Di situ dibikin pesantren. Jadi penjajah, bayangkan sekalian, selama kita dijajah ratusan tahun, hampir kita tidak jumpai orang Muslim yang murtad. Tapi uniknya setelah penjajah pergi, malah banyak orang Muslim yang murtad. Kenapa dulu begitu? Karena pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sebagainya melahirkan pejuang. Melahirkan pejuang. Ya. Anak saya lulus Gontor yang nomor 2, sekarang kuliah di Kairo. Saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Saya tanya, mau kuliah Pak. Saya bilang, nah ini salah. Santri lulus pesantren mau kuliah, itu dulu nggak ada cita-cita begitu. Lulus pesantren itu jihad. Karena saya menyebut ada 5 ciri pondok pesantren yang itu harus ada kalau dia mau disebut pesantren. Ya, karena pesantren ini sebetulnya sistem pendidikan yang diadopsi dari sistem Nabi. Ya, satu pesantren itu harus menanamkan tafaqquh fiddin. Jadi namanya pondok pesantren itu memang harus ada pendalaman agama. Dia bukan sekolah berasrama yang belajar agama sambilan, bukan begitu. Ya, memang harus tafaqquh fiddin. Yang kedua, pesantren itu harus menanamkan adab dan akhlak. Ya. Yang ketiga, pondok pesantren itu harus menanamkan ruhud dakwah. Ya, jiwa dakwah, semangat dakwah harus ditanamkan. Keempat, pesantren itu harus memahamkan pada santri-santrinya tantangan pemikiran kontemporer. Apa masalah yang dihadapi umat pada waktu itu? Ya, kalau zaman dulu Mu'tazilah dan ya waktu itu yang diajarkan itu. Sekarang kita menghadapi faham-faham sekularisme, multikulturalisme, liberalisme, human right, gender dan sebagainya. Santri harus paham, karena nanti yang dihadapi sehari-hari itu. Ya, kelima, santri harus disiapkan untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain, diberikan bekal kemandirian. Apa tadi? Oh iya, yang berikutnya, bahkan yang pertama sih, di dalam pesantren itu harus ada keteladanan, ya, keteladanan dari kiai dan guru-gurunya. Karena pondok pesantren itu bukan sekedar sekolah berasrama, ya. Guru dan kiai itu bukan sekedar mengajar, dia menjadi contoh hidup. Itu pesantren, Pak. Jadi kalau pondok pesantren kiainya nggak bisa contoh, itu bukan pesantren sebetulnya.
karena pesantren itu yang paling penting adalah menanamkan nilai, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan harus dengan contoh. Nah, di Rahimahullah saya kembali. Jadi itu yang dilakukan, ya. Ki Haji Ahmad Dahlan itu sekalian, yang pertama dibentuk apa? Sekolah gurunya itu sekolah perempuan, dan dimulai dari serambi rumah beliau, ya. Namanya Kweksul Muhammadiyah. Ya, saya besok insya Allah ke Jogja mengisi di satu sekolah juga untuk berbagi lah. Saya sering mengingatkan, kita ingat sejarah kita dulu kayak apa. Ya, jangan sampai sekalian kita melahirkan generasi yang tidak punya semangat dakwah. Tadi anak saya tanya, kamu mau lulus apa? Mau kuliah? Salah. Ya, anak saya gontor, saya bilang kamu pulang dulu. Betul, waktu saya lagi bikin pesantren, udah anak saya tugaskan, kamu bantu nih mudir pesantren ini, dan didik adik kamu, karena dia nomor 2, adiknya nomor 5, mulai jadi santri pertama. Saya bilang ke anak saya, kalau adik kamu sudah bangga sama kamu, berarti kamu bener, gitu kan? Kamu ngajar di pesantren sudah 6 tahun. Kasih. Sekarang buktinya apa? Punya ilmu yang manfaat. Ya buktinya mengajar. Baik, di dalam biografi Ki Haji Imam Zarkasi, ya, ada seorang santri yang ditanya, sudah lulus dia sama Ki Haji Imam Zarkasi, kamu sudah ngajar? Belum Pak Kiai. Apa kata Kiai Imam Zarkasi? Mati kamu. Jadi dulu sekalian, pondok-pondok pesantren itu melahirkan pejuang. Mereka dulu saja keluar pondok pesantren itu mengajar. Saya punya kakek itu sampai meninggal umur 90 tahun lebih. Itu kerjaannya tiap pagi ya ke pasar, siang pulang, sore sampai malam ngajar ngaji. Dia bisanya cuma ngajar ngaji Quran. Ya itu yang diajarkan. Saya belajar kitab-kitab kuning dulu itu ya, sama paman saya, pedagang juga, dia dari pesantren. Lulus pesantren itu berdagang di pasar. Tapi tiap sore sampai malam ngajar ngaji, sampai mati itu kerjaannya. Ya, ada paman saya satu lagi, adik ibu saya itu sopir. Dulu sopir angkot di Jakarta. Rupanya waktu di sopir angkot dia banyak belajar sama Buya Hamka. Di Jakarta kecelakaan sama ibu saya, disuruh pulang kampung, dibelikan truk. Akhirnya dia jadi sopir truk. Tapi pulang ke kampung itu bawa buku hampir 1 lemari. Ya, dia ngaji terus sama Buya Hamka di Masjid Al Azhar, sampai sempat menjadi sopir pribadinya seorang tokoh Muhammadiyah juga. Pulang kampung jadi sopir dan ngajar. Itu pekerjaan yang dulu, itu yang saya temukan. Oh, orang-orang dulu tuh begini. Saya sekolah di madrasah diniyah 6 tahun. Guru saya itu ngajar dari pagi sampai sore, nggak dibayar sepeser pun. Kadang-kadang dia ngajar madrasah diniyah itu sendirian, 2 kelas tuh dia rangkap sendirian. Habis ngajar kelas saya, ngajar kelas lain. Jadi saya lihat dulu orang manusia seperti ini yang menjaga agama kita dulu. Penjajah nggak bisa masuk. Sampai dulu sekalian, misionaris dulu masuk satu kampung itu harus izin pada pemerintah Belanda. Nggak boleh sembarangan dulu misionaris pergi, ada izin dulu itu. Ya, karena kalau umat Islam protes, pemerintah Belanda juga takut. Tadi malam di pesawat Garuda ada film Sudirman, saya belum sempat nonton. Tadi malam saya hampir selesai nonton film itu. Siapa itu Jenderal Sudirman? Sayang di film itu nggak disebutkan. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah. Umur 20 tahun beliau itu sudah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah. Umur 20 tahun. Maka dulu sekalian lulus mu'alimin 18 tahun itu mereka sudah mandiri rata-rata. Ya, tahun lalu makanya saya diundang MPR di acara namanya Roundtable Discussion, ya, tentang pendidikan nasional. Ada sekitar 20 narasumber, ada Pak Din Hamsudin, ada Profesor Suyatno dan Profesor Arif Rahman, Profesor Satrio dan sebagainya.
Kita diskusi tentang sistem pendidikan nasional. Sayang setiap narasumber hanya diberikan waktu 7 menit. Saya manfaatkan itu, dan salah satu yang saya usulkan reformasi usia pendidikan. Karena disini dulu, bayangkan Sentot Alibasyah Prawira Dirja itu jadi panglima perang Pangeran Diponegoro yang sangat ditakuti Belanda. Sampai nanti Belanda itu, Sentot itu baru mau bukan menyerah, menghentikan perang setelah dibujuk oleh kakak kandungnya. Karena istri Pangeran Diponegoro, ibu Pangeran Diponegoro tertangkap, putrinya tertangkap. Diponegoro sudah terkepung 1829. Akhirnya Sentot mau, tapi dengan syarat. Sentot minta sekian ribu gulden, minta sekian ratus senjata, minta pasukan di bawah dia sekian ratus orang. Semua permintaan, dan dia minta datang ke Jogja disambut langsung oleh Jenderal de Kock. Semua permintaan Sentot dipenuhi oleh Belanda. Waktu itu berapa umur Sentot? 21 tahun. Panglima Sudirman menjadi kepala sekolah Muhammadiyah umur 20 tahun. Haji Agus Salim, tokoh Islam terkemuka, menjadi konsul di Hindia Belanda umur 20 tahun. Pak Natsir lihat sejarahnya. Waktu dia SMA Belanda di Bandung, itu Pak Natsir sudah berpolemik di koran dengan pendeta. Itu dia SMA. Dan Pak Nasir itu bilang di SMA Belanda waktu itu, kalau mau ujian satu mata pelajaran, dia diwajibkan membaca minimal 36 buku. Itu SMA. Jadi bisa, jauh. Ya alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi anak saya nomor 5 yang tadi santri di pesantren saya itu, sekarang umurnya 16 tahun. Insya Allah akan meluncurkan bukunya yang pertama tentang peradaban. Karena kita latih terus dari SD, itu sudah kita latih menulis. Sampai waktu saya keluarkan dari SD negeri terbaik waktu itu, sekolah di ruang tamu saya 5 orang. Karena saya tahu gurunya itu bagus, karena gurunya mahasiswa saya. Saya tahu gurunya bagus. Jadi saya lebih percaya pada seorang guru yang bagus daripada pada institusi. Karena pendidikan itu anak saya serahkan pada guru yang bagus, bukan pada gedung. Dan saya tahu prosesnya, alhamdulillah dalam 2 tahun berubah anak itu. Dia anak SD itu sudah senang nulis, senang baca. Nah itu aneh, nggak lazim. Kalau pendidikannya benar, ya insya Allah gitu ya. Kalau gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, jangan ada motivasi yang lain. Mungkin nanti di workshop nanti insya Allah saya detailkan bagaimana konsep pendidikan Islam. Karena konsep ini itu sudah terbukti dalam sejarah. Inilah yang nanti melahirkan generasi 45 di negeri kita 17 Agustus itu. Jadi mengapa Sekutu dan Belanda gagal menjajah kita kembali? Ingat fatwa Ki Haji Hasyim Asy'ari, tahun 45 Oktober. Dan posisi Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu itu bukan sekedar pro Islam NU. Beliau itu pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia. Beliau ketua Majelis Syuro Masyumi. Wakil beliau itu Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Jadi dulu organisasi Islam ini semua di Indonesia itu bersatu, Pak. Di bawah satu organisasi namanya Masyumi. Pemimpin tertingginya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Wakilnya Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Makanya waktu Ki Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, meskipun fatwa itu atas nama NU, tapi seluruh umat Islam, fatwanya itu bukan kepada warga NU, tidak. Fatwanya itu umat Islam wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Dan bahkan yang dalam jarak safar, karena beliau bermadzhab Syafi'i, dalam jarak safar dari kota Surabaya, hukumnya jihad itu fardu ain. Siapa yang meninggal, yang gugur dihukumi syahid. Dan siapa yang berkhianat dibunuh. Itu fatwanya 3 poin.
Ya, fatwa itu sangat penting karena fatwa itu nanti menjadi pedoman. Itulah kenapa Allahu Akbar dari siapa? Bung Tomo ya, disambut oleh puluhan ribu santri. Pak Jenderal Gatot waktu jadi Panglima TNI sering-sering mengungkap itu, ya kan? Bahwa siapa yang membunuh Malabi? Yang datang ke negeri kita hari sekarang pada waktu itu bukan sembarangan, Pak. Itu pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan pesawat tempur, tank, meriam, ya, senjata-senjata yang waktu itu tercanggih dibawa ke sini. Mati itu jenderalnya di Surabaya di tangan santri. Coba sekarang santri suruh perang. Sekarang ini. Dulu waktu itu bukan main, ya. Di internet lihat ada satu foto. Foto itu menarik. Isinya headline koran Kedaulatan Rakyat tahun 45 ini. Judulnya apa, Pak? 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah. Jadi sambutan dari fatwa Hasyim Asy'ari tadi itu disambut seluruh umat Islam di Indonesia. Ya, maka judul koran itu 60 miliun. Dulu istilahnya miliun bukan juta, ya. 60 miliun umat Islam Indonesia siap berjihad. Maka tadi malam saya lihat 45 yang menyelamatkan kemerdekaan itu umat Islam. 48 agresi Belanda lagi. Siapa yang nggak bisa ditangkap? Jenderal Sudirman. Tadi malam tuh masih ada di fragmen film itu, ya, kisah. Ini kisah nyata. Waktu sudah terkepung Jenderal Sudirman itu, ya, sudah nggak bisa lari lagi. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan pasukannya itu? Ganti baju, pakai peci, songkok semua gitu kan? Zikir semua di situ, dipimpin Jenderal Sudirman. Ternyata ada satu pengkhianat di pasukannya itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Belanda datang. Mana Sudirman? Mana Sudirman? Si pengkhianat ini, prajuritnya Sudirman mengatakan, ini Sudirman, ini Sudirman. Panglima Belandanya nggak percaya. Mana Sudirman? Masa ini Sudirman? Nggak percaya. Waktu itu nggak ada foto masalahnya kan. Dia nggak tahu fotonya Sudirman. Dia pakai songkok semua. La ilaha, terus zikir la ilaha. Akhirnya yang terjadi apa? Si pengkhianat itu ditembak oleh Belanda sendiri. Kamu nggak becus. Ya, ditembak. Ini fakta sejarah. Waktu itu yang belum menyerah tinggal Sudirman, bayangkan. Siapa yang ketika Bung Hatta dan Bung Karno ditangkap gitu kan? Siapa yang menyelamatkan negara kita? Syafruddin Prawira Negara. Beliau bentuk pemerintahan darurat. Kalau Syafruddin waktu itu nggak mau menyerahkan mandat pada Bung Karno lagi, Syafruddin yang jadi presidennya. Tapi dalam sejarah nggak pernah ditulis. Tokoh Masyumi, Syafruddin Prawira Negara, itu yang menyelamatkan diplomasi internasional. Dan Sudirman, fakta tentara Indonesia masih ada, kan itu pesannya yang disampaikan. Akhirnya dunia mengakui ternyata Belanda nggak berhasil. Nah ini aneh, makanya kalau kita nggak mensyukuri ini, karena untuk merdeka tidak mudah loh. Lihat sekarang saudara kita di Palestina, karena tidak merdeka, tidak punya mata uang sendiri, ya, tidak punya bandara sendiri, tidak punya paspor sendiri, ya, tidak punya tentara sendiri, susah. Apalagi lihat saudara kita di Rohingya, masya Allah. Hanya untuk dapat status keluarga negaraan, Pak, ditolak, nggak diakui. Sudah ratusan tahun hidup di Burma, di Myanmar, nggak diakui. Jadi kita ini jadi orang Indonesia itu bersyukur gitu, maksud saya. Ini kita merdeka itu bukan gampang, ya. Mempertahankannya pun tidak mudah. Siapa ulama yang oleh Belanda dianggap berjasa besar mengobarkan semangat jihad? Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Beliau menulis sebuah kitab jihad. Bahkan beliau ngirim surat ke kakeknya di Ponorogo, Hamengkubuwono I, supaya terus berjihad melawan Belanda. Beliau tinggal di Mekah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Saya awal September ini ke Thailand Selatan, mengunjungi beberapa pesantren juga.
Saya dengar-dengar pengaruh Syekh Abdul Somad Al-Falimban itu sampai sana. Jadi ulama-ulama kita di sana itulah dulu yang menyadarkan kita ini terjajah. Nah sekarang kita bagaimana? Ya, zaman sekarang ini yang kita hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi di zaman Ki Haji Ahmad Dahlan. Karena tantangan kita sekarang itu tidak real, tidak wujud musuhnya. Ini yang oleh seorang ulama besar India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau terkenal dengan buku beliau Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam? Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini mengingatkan ujian iman di zaman sekarang ini lebih berat daripada ujian iman di zaman-zaman Nabi, di zaman Andalusia jatuh ke tangan pasukan Kristen. Ya, pada waktu itu orang Muslim di Andalusia dan orang Yahudi dikasih 3 pilihan: ganti agama, keluar dari Spanyol, atau mati. 3 itu pilihan. Tapi kata Syekh Hasan Al-Nadwi, ujian iman sekarang ini jauh lebih berat. Kenapa? Karena nggak tampak, ujiannya berubah pemikiran. Ini serius. Saya mengamati banyak masjid kita, seperti di masjid kita sekarang. Saya hampir nggak jumpai ada anak muda. Kemana anak-anak sekolah kita? Kita punya sekolah Muhammadiyah, kita punya kampus Muhammadiyah. Saya juga marah. Saya pernah datang ke Sidoarjo, nginep di tempat itu, terus pagi-pagi saya ngisi kuliah subuh seperti ini di satu sekolah Muhammadiyah. Saya tanya, kamu sekolah apa? Iya, sekolah di sini. Saya tanya, SMA yang paling baik di kota ini apa? Dia bilang SMA 1. Kenapa SMA 1 kamu bilang paling baik? Saya itu aneh. Ini ada anak-anak kita sekolah di tempat kita, tapi tidak mengakui sekolah kita terbaik. Saya bilang, belum lama tahun lalu saya ngisi di universitas kita yang besar, Universitas Muhammadiyah Malang. Adik saya dosen di situ juga. Ya, saya oleh seorang dekannya, moderator, kemudian saya sampaikan ada beberapa guru besar juga. Ranking berapa kampus kita ini? Menurut pemerintah katanya kira-kira ranking 14. Ranking dikti, ranking 14. Secara umum Pak, ranking 14 itu bagus gitu, ya kan? Bagus. Cuma saya goda aja. Jadi kita rela sebenarnya. Kalau nama Nabi kita Muhammad SAW diletakkan di bawah namanya Gajah Mada, kita ridho itu. Arswendo Atmowiloto masuk penjara gara-gara namanya ditaruh di atas nama Nabi Muhammad. Kita rela. Ya. Kenapa kita begitu? Kampus kita ini terbaik. Gimana sih? Loh, pemerintah mau buat ranking terserah. Saya tanya, kriteria pemerintah meranking kampus itu apa? Adakah di situ iman, takwa, akhlak masuk kriteria? Kita ini konstitusi kita sekalian, pasal 31 ayat C UUD 45 itu menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi. Ya, saya pernah panel seminar nasional itu dengan asisten khusus Pak Menteri kita bidang karakter. Saya cuma tanya, kenapa Pak kok pemerintah mengembangkan pendidikan karakter? Bukankah istilah yang dipakai di konstitusi itu akhlak? Dan waktu kami roundtable discussion di MPR, Pak, Ketua Tim Penyusun Undang-Undang Pendidikan Nasional Profesor Anwar Arifin itu mempertanyakan itu. Kenapa yang digunakan istilahnya karakter? Kami di tim penyusunan Undang-Undang Pendidikan Nasional dulu berdebat apakah menggunakan istilah karakter atau istilah akhlak mulia. Akhirnya kami sepakati kita gunakan akhlak mulia. Itu istilah di konstitusi, istilah di Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Semua menggunakan istilah iman, takwa, akhlak mulia. Yang jadi masalah kenapa sekolah-sekolah kita, kampus kita nggak bangga menerapkan ini.
kira-kira berapa minggu yang lalu, kebetulan kampus kita di Jakarta, Universitas Muhammadiyah Hamka, ya, Hamka mendapatkan izin membuka fakultas kedokteran. Terus kita ada program Darul Arkom, biasa dosen-dosen ada program semacam penataran gitu ya. Nah, waktu saya mengisi, saya sampaikan kepada para dosen ini, Pak, Bu, saya bilang, kalau dari sekarang ya kita tidak ada tekad, nggak ada semangat untuk menjadi fakultas kedokteran terbaik ya, yang nanti kualitasnya lebih baik dari fakultas kedokteran UI, menurut saya bilang lebih baik kampus kita ditutup dari sekarang ya. Karena kita umat Islam ini disuruh oleh Rasulullah SAW menjadi umat terbaik. Jadi kalau kita sekarang ini nggak ada semangat untuk itu, bahkan nanti anak-anak kita lebih bangga kuliah di UI daripada di kampus kita. Buat apa kita buat kampus? Ya, saya sekarang bikin perguruan tinggi saya non formal di pesantren saya. Anak saya bilang, kampus kita ini lebih bagus dari UI, karena rumah saya dekat UI di Depok kan. Ya. Dan sekarang kalau saya bikin kampus itu nggak ada gedungnya Pak, kampus saya itu. Gedungnya juga belum ada. Saya ditanya, kampusnya di mana Ustaz? Di kepala saya sebenarnya. Kurikulumnya di sini, dosennya di sini sebenarnya. Nanti kuliahnya di mana? Kuliah di rumah saya. Terus mahasiswanya anak saya. Kamu mau ikut silahkan, nggak mau ikut silahkan. Tapi nanti saya buktikan siapa yang terbaik. Itu yang di semangat itu. Itu yang diyakinkan dulu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk apa kita bikin sesuatu? Maka lihat dari muallimin Muhammadiyah dulu, lahir ulama-ulama nasional, pemimpin nasional. Kenapa? Karena mereka bangga. Yang paling pinter-pinter itu sekolahnya di situ. Saya bilang ini begitu anak kita pinter, cari kampus hebat. Nah, kampus bagus itu dia nggak ngapa-ngapain juga bagus bang. Yang dikirim di situ yang pinter-pinter. Begitu anak kita bodoh, baru cari sekolah Islam, minta gratis. Gimana mentalnya kita mau menang? Gimana kemudian anak-anak kita jadi pejuang? Ya, hancur kita ke depan itu kalau begitu. Cara berpikir, ya, anak begitu kita serahkan itu, apa cita-cita dia? Apa dia mau jadi pejuang? Dia belajar agama, ngaji, ngafal Quran segala macam, diisi kepalanya apa? Materi. Kalau itu hancur. Itulah makanya saya akhiri, ya, ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku ini sangat terkenal, ya, saya sering bawa buku ini di mana-mana. Judulnya Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadza Adat Al-Quds. Buku ini diterjemahkan oleh sahabat saya Ustadz Asep Sobari waktu beliau kuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, beliau oleh dosennya disuruh baca buku ini. Ya, beliau kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Katakan ini buku bagus. Karena buku ini sudah terjemahkan dalam beberapa bahasa. Di Malaysia sudah terjemahkan dari tahun 90-an, di Indonesia. Jadi judulnya Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadza Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi buku ini berkisah tentang jatuhnya umat Islam pada waktu itu sampai kota Yerusalem dikuasai oleh pasukan Eropa selama 88 tahun, dari tahun 1099 sampai tahun 1187. Dan bagaimana kemudian umat Islam mampu bangkit merebut kota Yerusalem melalui pendidikan. Jadi bukan, kata Dr. Ihsan Al-Kilani, beliau pakar pendidikan, disertasi beliau itu judulnya Al-Fiqh At-Tarbawi Inda Ibn Taimiyah, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Jadi beliau mengatakan begini di bukunya itu, banyak umat Islam itu salah kalau terpuruk, kondisinya jatuh, lalu memimpikan turun seorang pemimpin yang hebat, muncul seperti Salahuddin, ada Ratu Adil gitu kan, terus membebaskan mereka. Enggak begitu.
Kebangkitan umat dan kebangkitan bangsa-bangsa manapun nggak begitu. Tidak muncul seorang pemimpin terus merubah situasi. Enggak. Perubahan itu selalu ditandai dengan lahirnya satu generasi baru. Maka disebut dengan Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin, bukan seorang Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi itu wakil dari satu generasi yang hebat itu. Dan generasi itu dilahirkan dari madrasah-madrasah. Madrasah waktu itu pesantren kalau sekarang ini. Makanya para ulama waktu itu yang mendidik ketika situasi politik kacau, sultan sudah nggak peduli, ya, didatangi oleh umat Islam di Baghdad bahwa kota Yerusalem jatuh, umat Islam dibantai, dia nggak peduli. Ulama-ulama sudah kena penyakit hubud dunia. Ulama-ulama berlomba-lomba menjilat penguasa, bahkan mereka saling berperang, ya, zaman itu menjelang perang salib itu perpecahan mazhab luar biasa, terutama mazhab Asy'ari dan mazhab Hambali, sampai bunuh-bunuhan di kampus, di Nizamiyah School, kampusnya Imam Ghazali itu sampai terjadi bunuh-bunuhan. Di masjid juga begitu, ada pembunuhan karena beda mazhab. Kalau ada mazhab lain bikin masjid ini, dihancurkan masjid itu. Jadi fanatisme mazhab luar biasa sampai akhirnya mereka konflik. Kemudian para penguasa dan ulama terkena penyakit hubud dunia. Ya, makanya kitab ini dibuka dengan hadis Rasulullah SAW. Idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, maka dicabut kehebatan Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, sudah tidak berjuang di jalan Allah, hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabbat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, ya, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Meskipun waktu itu umat Islam umat yang paling banyak jumlahnya, mayoritas, ya, paling kaya, paling makmur, paling pintar waktu itu, ya, bangsa Eropa, bangsa yang 600 tahun sains dan teknologinya tertinggal dari umat Islam. Tapi preman-preman dari Eropa itu datang membantai penduduk Yerusalem. Sampai di Masjidil Aqsa ada genangan darah setinggi mata kaki. Kita harus ingat betul peristiwa sejarah. Jangan kita ulang lagi. Jangan merasa nyaman, jangan merasa aman karena kita mayoritas. Di pesantren saya spanduk, salah satu spanduk yang saya pasang itu peringatan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Islam tidak mungkin hilang dari dunia ini, tapi Islam mungkin hilang dari Indonesia, ya. Maka lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sampai dalam kondisi sakit, dokter-dokter sudah menyarankan, sudah Kiai istirahat. Obat Kiai ini cuma satu, istirahat. Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak mau. Beliau diungsikan supaya istirahat di daerah Pacet, Pasuruan, daerah dingin. Tetap beliau di situ, beliau berdakwah lagi. Sampai akhirnya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bujuk suaminya karena udah nggak mempan semua, menasihati beliau supaya istirahat. Ya, istrinya bujuk. Kiai Haji Ahmad Dahlan malah memarahi istrinya. Istrinya nangis. Orang nyuruh aku istirahat, sudah nggak saya dengar. Sekarang kamu lagi nyuruh aku istirahat. Ya. Kata beliau, kalau ini, beliau mengatakan, saya sadar umurku nggak lama lagi. Ya, kalau pekerjaan ini tidak aku selesaikan, aku tidak tahu siapa yang akan melanjutkan ini. Itu luar biasa. Jadi lihat ya bagaimana semangat beliau. Itulah ruhnya. Ya, ruh para ulama kita, para pejuang kita. Ramadan yang lalu saya diundang Kemendikbud, seminar 3 tokoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Nasir. Ya, jadi semangat inilah yang ditularkan terus-menerus menjadi ruh perjuangan.
Nah ini harus kita, menurut saya ya, kita akan hancur, kita akan rusak. Dan mungkin peristiwa tahun 1099 ketika umat Islam di Yerusalem itu mayoritas jumlahnya, pasukan Eropa yang datang itu nggak banyak. Orang Yahudi yang tahun 1918 masuk kota Yerusalem membantai orang Palestina, jumlahnya tidak banyak. Dan jangan dikira yang banyak itu yang menang. Di mana-mana yang menang itu yang sedikit. Tapi yang sedikit itu militan, yang sedikit itu kuat, yang sedikit itu terorganisasi. Ya. Nah ini yang harus kita ingat. Tapi kalau penyakit hubud dunia sudah merajalela, cita-citanya semua dunia, anak-anak muda nggak terfikir dakwah, ya, nggak terfikir untuk tafaqquh fiddin, itu nunggu disembelih. Itu nunggu umat Islam itu dimusnahkan. Itu yang terjadi dalam sejarah. Itu yang terjadi di Andalusia. Itu yang terjadi ketika perang salib ya 1909. Itu yang terjadi ketika Baghdad diluluh lantakkan oleh Mongol. Itu yang terjadi. Dan ketika ruh dakwah ini muncul, itulah muncul generasi kita 45. Gak gentar ngadepi kekuatan dunia pada waktu itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan mohon maaf karena waktunya sudah lewat. Dan manfaat dan walafu minkum, mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.